Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, Muhtaram, yang mulia, yang terhormat, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kesemuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita bisa berhadir meneruskan kembali majelis ta'lim kita, yaitu dalam rangka membaca kitab Ayyuhal Aulad dan Hikam Malayur. Mungkin pada hari ini kita membaca kitab satu aja karena ada acara daripada keluarga, yaitu haul sekaligus membaca manaqib. Salawat dan salam selalu terlimpah tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, seluruh umatnya, sampai kepada kita semua ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid darain. Ayyuhal waladu al-ilmu bil amalin junudun wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Oleh Imam Ghazali, beliau menulis kepada murid beliau untuk sebagai perpegangan di dalam menjalani kehidupan. Dermula ilmu tanpa diamalkan seperti orang yang gila, atau seperti sifat orang yang gila. Dan bermula amal dengan tanpa ada didasari ilmu, amal itu tidak akan bisa membuahkan buah, yaitu yang disebut oleh beliau la yakun, tidak bisa terjadi. Namanya ilmu adalah modal yang pertama. Amal adalah hasil daripada ilmu. Ilmu modalnya ada, tapi tidak diamalkan, maka seperti manusia, badan dan rohnya ada, tapi orangnya gila, sehingga badan kada bermanfaat, roh kada bermanfaat, menghasilkan kehidupan, kada ada manfaatnya karena orangnya gila. Itulah makna ilmu kada ada amal, seperti orang yang gila. Orang gila itu manusia juga, ada badannya, ada hatinya, ada rohnya, tapi diambil Allah Ta'ala pengrasa dirinya itu kada ada. Lalu kada ada manfaat apa-apa, badan, roh dan hati. Dan bermula amal tanpa ada ilmu tidak terjadi. Amalnya aja ada, ilmunya kada ada. Amalnya itu kada menghasilkan juga manfaat pada si orang yang beramal, hanya sekadar capek aja, susah aja. Kenapa? Laksana seperti seseorang yang bekerja untuk membangun misalnya rumah,
tapi tidak ada ilmunya harus di mana membangunnya. Dia membangun rumah di atas air. Mana bisa rumah terbangun di atas air? Rumah terbangun dengan ada wujud pandasi. Ya. Pandasi itu laksana ilmu. Lalu kuatnya itu. Di atas air namanya bukan rumah, lanting bahasa Banjar. Nah, seluruhnya itu tadi oleh beliau ilmu pada hulu, setelah itu diamaliakan. Isi daripada amaliyah ilmu yaitu menghasilkan kita kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, kenal kepada diri kita, kenal kepada agama, kenal kepada apa tujuan hidup. Nah itu jalan disebut. Nah seluruhnya meriwayati ilmu. Kita nuntut ilmu mulai kecil sampai sudah tua, kada tahu di Tuhan juga. Berarti kita kada mengamalkan ilmu yang dituntut. Jadi bukan hanya ibadah, mengamalkan ilmu itu sampai kada lambatin. Sudahkah tahu di Allah Ta'ala itu mana? Nah itu. Apabila belum nyata Allah Ta'ala itu, belum mengamalkan ilmu. Hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat nyata kata. Jadi kata nyata itu bukan makna bebenda. Nyata itu yakin. Yakinkah kita hamba? Nang maulah Allah Ta'alanya itu mana? Nah itu. Nah, di atas langit kejauhan. Bawadah ngarannya di bumi, bawadah juga di dalam diri kita, bawadah juga. Nah, itu didasari ilmu kayak apa? Ilmu nang Ahlus Sunnah wal Jamaah maka diamalkan harus menyembah nang disembah itu ada. Menyebut, memuji nang dipuji itu ada. Kayak apa enggak? Karena kebanyakan orang yang mengamalkan ilmu itu hanya ingin sembahyang, puasa, berzakat, berhaji, dian baik akhlak ada sampai itu luar syariatnya. Amalkan ilmu itu harus betul-betul bahwa kita ada daya upaya Allah Ta'ala ada. Nah itu harus bujur. Ada boleh hanya sekedar dakwah aja, madahkan aja tapi kada merasa. Maka ilmu tadi kada ada manfaat nang apa-apa untuk mengenal Allah. Karena tidak diamalkan, hanya mengamalkan pada martabat syariat. Itu lain mengamalkan ngarannya, itu memperbuat. Karena kata amal dan perbuatan ada beda. Amal itu zahir dan batin, perbuatan hanya zahir. Itu perlu juga dipaham-paham. Karena itulah perjalanan kita seberataan. Kita hanya mengamalkan ingin perbuatan. Ulun sudah beberapa menemui orang yang tua-tua kada tahu di Tuhan. Padahal gawian seminggu mengaji aja. Tapi Tuhan mana ada dia yang tahunya. Laisa kami selihim, tidak ada umpama. Itu tidak ada umpama. Itu apabila kita menyatakan dengan ada percontohan. Sedangkan Allah Ta'ala kan maha nyata daripada nang nyata. Kitanya kena kawak. Berarti apa tuh? Kajian hanya ingin perbuatan beramal aja. Yang menyuruh kita beramal itu kada tahu. Nah, ini bangsa berataan kan situ aja. Karena guru hanya memadahkan ilmu diamalkan sekalinya ingin martabat perbuatan dan akhlak. Itu aja hanya orang ilmu itu ya sembahyanglah orangnya, jangan baik akhlak kepada orang lain, ingin situ aja kada tahu lagi ada isi Tuhan kada tahu. Nah di situ luputnya kita. Walam katahui anna ilma alladhi yabduka liman al-ma'asi oleh maka Allah Ta'ala yubidaka gadan di jahannam. Tahu bahwa ilmu yang tidak menjauhkan engkau daripada mengerja maksiat, tidak mendorong engkau untuk mengerja taat, tidak menjauhkan akan engkau
besok pagi daripada neraka jahanam. Ini disebut beliau di dalam martabat syariat. Ilmu nang kada maulah kita meninggalkan kemaksiatan dan mendorong kita untuk beribadah, maka ilmu itu kada bermanfaat menjauhkan daripada neraka jahanam. Kemudian kalau kita pecah menjadi dua, maksiat itu ada maksiat zahir, yaitu nang dilarang Allah. Lalu kita gawe maksiatnya. Ada pulang maksiat batin ngarannya. Maksiat batin itu himpunannya di dalam kata hubud dunia, cinta kepada dunia. Ada maksiat yang lebih maksiat daripada maksiat batin, yaitu wujud kita. Ngerasa ada kita ini, merasa berkuasa, itu lebih maksiat daripada maksiat yang lainnya. Itu panggananya. Wujud kazambun la yuqasu bihi. Kamu merasa ada wujud, itu dosa sudah. Nang kada kau dikias gena dosanya. Kalau dosa orang membunuh, ada hukum dibunuh. Dosa yang lain ada dicambuk, ada dirajam, ada dipotong tangan, masih ada bacaannya. Kalau dosa wujud kita ini, lalu menjadi keyakinan wujud kita nih dalam kehidupan kita nih berisi wujud, otomatis kan berisi kuat kuasa nih, ada daya upaya kita itu lebih besar. Karena dosanya kadang-kala dihitung dengan kata dipotong, dengan kata dibunuh, kada melebihi dari itu. Maka sabaritaan kayak ini orang memadahkan daripada ulama-ulama kita. Wujudu kadzamun la yuqasu bihi, itu perkataan Imam Junaidi al-Baghdadi. Wujudmu adalah dosa, nang kada dikias kawa dikias lagi. Nah, maknanya kan neraka itu apabila martabat syariat 7 lapisannya, himpunan dalam kata neraka jahanam. Jahanam itu menghimpun seluruhnya neraka, karena dibagi-bagi pulang ada jahim, sakar, sa'ir. Nah, itu pembagiannya. Tapi menyenangkan nama umumnya jahanam. Kadang-kala seseorang tahu jauh daripada siksa neraka jahanam kalau kada beribadah. Kadang-kala seseorang tahu jauh daripada siksa neraka jahanam kalau kada meninggalkan kemaksiatan. Lalu kita memeriksalah diri kita, tidak ada seseorang lain yang lepas daripada siksa neraka karena beribadahnya sedikit, maksiatnya kita banyak. Kecuali para rasul aja. Rasul kada ada maksiat, ibadahnya banyak. Kayak apa kita ini? Maka kada kawa apa-apa ini. Nah, lalu dari hadis ada beri jalan. Seseorang yang mengaku banyak punya kesalahan hanya melazimi, yaitu meminta ampun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lazimnya itu. Kemudian sangka baik bahwa Allah Ta'ala lebih luas pengampunannya daripada dosa kita. 2 saja pada martabat syariat. Maka orangnya itu ujar Allah Ta'ala sakadar sangka hambaku. Aku membalas, apabila menyangka aku mengampuni, aku ampuni. Bila menyangka aku menyiksa, aku siksa. Terserah sangka kita. Siapa malazim istighfar, astagfirullah, begitu terbayang dosa, astagfirullah, jangan meranung, jangan apa. Langsung terbayang, astagfirullah, bayang, astagfirullah. Maka dosa itu dihapus oleh Allah. Allah ada majab dengan sebab kita mengata istighfar. Kan 2 saja dah. Sangka baik, rahmatnya lebih luas dari dosa kita. Kita ini kecil. Rahmat Allah lebih luas daripada dunia dan akhirat.
100 rahmat disiapkan untuk kita, hanya satu rahmat aja di dunia nih, kita aman sudah. Kada bakal lahir, kada berperang. Berperang juga, kada juga menghancur seluruhnya. Itu rahmat Allah. Palestina itu kada hancur juga semuanya, hanya sekadar-kadar aja. Itu rahmat Allah. Jikalau betul-betul berperang, hancur dunia. Yufsiduna fil ardi, aja malaikat apain maulah manusianya merusak bumi-bumi yang ada di kehidupan dunia itu. Jikalau kada rahmat Allah nang satu, sehingga ada kemampuan orang nak membuat senjata, ada kawan menghancur dunia nih. Dan jikalau nyana hancurnya dari dunia ini nyandak jadi Tuhan, jadi orang takutan sebenarnya. Tapi hanya kemampuannya hanya 1 titik. Atom itu hanya beberapa radius kilo aja. Dunia ini kada kuat diukur kilo. Sehingga kada kuat jadi raja dunia. Kalau orang Amerika juga nang ahli maulah bom, kada kuat hancur. Tetap ada tertinggal juga. Dia ilahan mana terus itu aja hancur. Habis itu dia lain baik aja. Jika lawannya satu kata tak hancur dunia ini jadi raja, kita sabarataan jadi budak, bisa mengaku jadi Tuhannya kayak Firaun. Tapi karena kenapa satu Allah berdahulu sebelum membuat alam semesta. Satu. Kalau kita meninggal dunia ini 99 rahmat Allah menunggu kita waktu ruh lepas daripada badan. Di dalam kubur, dibangkit daripada alam kubur, apa yang ditakutkan? Punya kesalahan, amalannya astagfirullah wa atubu ilaih. Lebih mudah, ibadah luarnya, tersalah beristighfar. Nah ini jalur menjauhkan daripada martabat syariat neraka jahanam. Bahaya pada dalam martabat hakikat nang sebenar neraka itu itu dinding hijab tuh. Apabila kita 1 detik aja tadinding on Allah Ta'ala, itulah makna neraka. Karena arti surga itu terus menerus orang tadi kada tadinding on Allah Ta'ala. Arti neraka itu orang-orang menjauh dari Allah, tadinding. Karena itu dunia disebut adalah Jannatu Ma'rifah, surga mengenal Allah. Nyata dinding dunia menjadi neraka atau disebut penjara. Tergantung kita aja itu. Allah Ta'ala maulah dunia luas, maulah makhluknya banyak, maulah guru-guru banyak. Ada guru nang ahli ini, kitanya aja lagi di mana hendak membuka hati. Kan tergantung hati kita sebenarnya. Guru itu sama aja sabarataan. Orang yang diberi oleh Allah ilmu, kemudian diberi juga untuk mengajar. Bedanya jalannya. Jalan hanya menyampaikan kepada martabat menjadi kita baik. Ingin martabat syariat, maka kita baik, tapi belum tentu kita tahu di Tuhan. Dan baik kejanganannya. Meninggal dunia surangan geletak. Kada kau lagi beribadah di dalam kubur. Berarti jalan yang sebenar-benarnya adalah kalimah Abdullah bin Abbas. Ya'buduni, untuk menyembah aku, ingin dunia aja ke dalam kubur kada ada lagi. Ujar sidin ya'budun makna ya'rifuni, mengenal aku. Dunia sampai ke dalam kubur, hidup sampai mati. Berarti itu Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, mentafsirkan akan perkataan Rasulullah juga. Al-Quran ya, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifuni. Artinya yang mentafsirkan itu Rasulullah juga.
Masidin menyampaikan tafsir dinisbahkan kepada beliau. Tergantung kita letak beribadah, tapi harus kenal kepada orang yang disembah. Hidup harus kenal kepada orang yang menghidupakan. Mati harus kenal kepada orang yang mematikan. Dalam dunia harus kenal kepada orang yang maulah dunia. Dalam kubur harus kenal kepada orang yang maulah alam kubur. Di waktu di padang mahsyar harus kenal kepada orang yang maulah dan mahsyar. Sasak dan susah harus kenal kepada orang yang maulah susah dan sasak. Betimbang amal selalu rapat harus kenal kepada siapa yang maulah betimbang amal. Siratal mustaqim dilewati diinjak dan harus kenal siapa yang maulahnya. Siapa yang maulah kaki kita, siapa yang maulah jambatan kita. Surga, siapa yang maulah surga dan siapa yang maulah kenikmatan surga. Cari aja apabila berubah dengan wujud kita waktu kita hidup di dunia mengenalnya. Begitu di dalam kubur berbeda, kita salah ngarannya. Begitu di padang mahsyar berbeda, kita salah. Di waktu melihat siratan berbeda, di dalam surga berbeda, salah kita. Salah Tuhan. Kenapa lain? Nah itu tergantung kita kalau semuanya. Nang terbanyak dituntut orang hanya ingin di situ tadi. Yaitu ibadah luar aja. Illa liya'buduni, kecuali menyembah aku. Nah, ibadah tadi coba periksa sampai di mana? Sampai di waktu kita mampu, kan kayak itu aja. Setelah garing ambil ibadah. Ada kau lagi, udah gantiin apa tadi? Salat isyarat mata aja. Kayak itu kebejannya dah. Ya. Berdiri berbuncilak mata nih, merokok berapa jam sedikit, sujud lebih 4 jam lagi. Berdiri pulang berbuncilak pulang mata. Maulah beribadah mata aja kan ada lagi. Ibadahnya isyarat. Ada lagi kamar duluan dah. Coba belajar tentang mengenal Allah. Di waktu sihat Tuhannya itu juga. Waktu garing Tuhannya itu juga. Kada bergerak Tuhannya itu juga. Hanya tahambus, napas halus, Tuhannya itu juga. Maulah berubah, kada berubah. Tapi kalau ibadah aja kaji berubah. Ingin sehat aja udah garing, kada kawa lagi. Nah di sinilah lo timbul kalau kasah. Kada kawa lagi aku beribadah, padahal aku ini baik sudah. Sedekah, aku beribadah. Pak. Kenapa Allah Ta'ala menggaringkan aku juga? Nah ini kajiannya separuh. Kada menyelamatkan diri, ngarannya separuhannya. Sedangkan manusia kan kayak itu aja. Apabila sudah sampai di sini, sudah hebat deh manusia. Tahu lagi ya. Orang seberataan, ada yang menyamainya. Padahal ini masih luput kaji. Di siratal mustaqimnya itu belum didapatnya. Karena kalimahnya ghairil maghdub, kada orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai Allah ada janjang dua. Syirik jali nampak seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Yahudi dan Nasara. Janjang yang kedua kada nampak, tapi seperti apa? Yaitu orang yang menyekutukan Allah dengan dirinya. Dua wujud. Nah itu. Jangan coba-coba nah ini. Kalau berbahaya. Imam Ghazali berbicara dengan Zahir untuk menuntun muridnya. Isi sebenarnya menghilangkan muridnya akuan ujud. Isi sidin ini sebenarnya itu. Luari jalan akan sidin dahulu. Supaya merasuk nang di dalam itu lebih mudah. Kalau di luarnya sudah baik. Nah, di luarnya yang pertama dahulu. Mobil itu sebenarnya mesinnya sama aja. Penggerak mobil mesin itu karena sistem energi panas. Ada minyaknya, lalu panas dihasilkan, bergerakkan mesin. Keluar bunyi menandakan panas ada. Mbak itu ada kopling dah untuk menyesuaikan roda. Gigi masuk kan jalan tak.
buka aja seluruh dah, ada wujud mesin. Tetapi kada baharaga larang kalau mesin aja, maka disapu agar supaya larang dengan mirip dan bentuk kulitnya aja. Kulitnya dimiliki sania, dicat baik-baik, lalu harganya ada harga mesin lagi harga sania. Nah itulah makna luarnya ini agar supaya lebih, maka ibadahnya itu zinatuhu, perhiasannya, hias dia. Sehingga si manusia ini terbanyak adalah orangnya awam, memandang kepada luar, yaitu mirik. Hanya kada tahu pada mesin juga dalamnya. Apabila ada kata kendaraan bermotor mesin, kata senang kayak apa aja sama aja pada mesin juga. Maknanya apa tuh? Oh luarnya ini hanya hiasan, yang ianya mesin juga. Penentu tergantung kepada si supir. Penentunya itu supirnya nih bina gas benar atau kisah lagi gas berat lakas rusak mesin. Bila perlahan aja mesin tapi jalan aja. Asal bisa memainkan kopling dan gas. Tapi jadi gas berhemat kan, itu gerakan mesin lebihnya. Artinya kita aja. Orang Tuhan yang pada bis, tapi sidin bahari nyupir. Supir bis ini anak muda ya. Anak muda ini tahunya apabila jalan ini becek, rusak, tahunya gas, nah itu aja. Pas tinggalan ban, karena di gasnya bawa tata lalu laju, tinggalan sekali ke bawah, maulah lubang aja. Jadi karena aku nyupirnya, Sidin main hanya kupling aja, main akan gas. Apabila kupling ini kadang-kadang lagi ban berjalan, gas naik akan sedikit. Inya kan di mana rendam ban, lalu kada rusak jalanan, karena kada berputar benar ban, hanya jalan ban untuk naik. Di jalan itu bukan untuk melubangi. Ini orang Tuhan. Kenapa aja penumpang cakapian menggantikan sementara nang pas rusaknya itu. Anak muda itu tahu gas jadinya. Tahu orang sistem ada mobil itu diberi ban itu kenapa maka empat. Itu kan ada untuk jalan menanjak, ada untuk jalan mendurung. Itu harus paham nih. Atau gas ya itu udah itu. Orang bahari, orang tua bang sedih. Bis itu berat dah. Kada ahlinya melayang ban tuh pak. Bisa berapa hari tinggal tarik ke kawa. Berat badannya. Maknanya maksudnya ilmu. Semua ilmu itu adalah sama datangnya dari Allah. Tapi tergantung si nang pemakai. Begitu si pemakai ini, memakai ilmu nang dalam, tapi pemakainya seorang tinggal lemah lalu pasti kada bisa bayangan. Orang kada seorang makainya, makai seorang itu. Kita hanya menyesuaikan. Hilang wujud dakwah kita. Lu mudah orang mesra ada ma'uyuhi ma'apai ilmu. Begitu orang belajar ilmu tentang mengenal Allah, akhirnya jadi Tuhan talalu gas. Mesin panas. Ada luput memakai itu. Gitu orang kan ada gas dan kopling tetapnya. Tiada daya upaya itu tetap. Wujud kita tetap, tetapi terhapus dengan wujud Allah. Itulah makna panah. Nah itu ilmu ini kayak kita berjalan aja juga ada lubang, ada jalan rusak, ada jalan mulus apa tergantung kitanya. Makai, kalau kada bisa makai, mulus berait, gas berait, penghabisannya hancur. Ada mampu lah ta, gitu orang tergantung.
Maka Allah Ta'ala memberi ada wujud napas di diri kita. Napasnya itulah pengontrol. Turun, naik ke demo. Kalau naik harus napas Allah, mau naik harus mati manusianya. Masuk terus pulang ke dalam kampung, parut pecah, parut habisannya. Dia mau kalau biayanya masuk, keluar, pulang masuk, keluar. Nah inilah hidup. Pun bisa menyeimbangkan hidup ini mudah aja. Tapi kada bisa menyeimbangkan ya susah. Yang pertama, penyerahan diri tetap satu kepada Allah. Hidup boleh susah, hidup boleh jadi orang kaya, kada merubah diri kita tetap hamba. Nah itu yang pertama, hanya menggoyang kata ibadah, yaitu doa. Allah Ta'ala laksana besi pohonnya, condai ke bawah dunia nih. Kadanya di surga aja, di surga itu nah, tak balik akar. Orang marifat dunia ini sudah tak balik. Kita menggundah, tak gugur rambuan. Kada mau kalau bebarang aja, kita hanya memerlukan 3 biji buah, 3 jadi ambil. 3 biji diambil 10, kada mampu lo jaga, akhirnya 7 biji buruk. Karena kada cocok. Allah Ta'ala nama aturnya yang cocok wan kita aja. Kada mau buruk tuh ya menjadi bala wan kita. Ya kalau lebih dunia ini menyalabih jadi bala. Menyapas jadi rahmat. Lebih dikirim untuk alam akhirat jadi rahmat. Tapi kita pegang tatarusan yang lebih itu jadi bala habisannya. Tidak ada yang menjadi rahmat. Di jalan itu Nabi Isa awan murid sidin ketiga Sidin Saikong tengah jalan bertamu ungkahan emas. Banyak Allah Ta'ala menghendaki mauji ilmu pada murid Sidin. Ujian Nabi Isa emas ini karena kita jadi bala berbahaya karena kita. Ujian murid kada. Kita makin banyak bisa emas makin nyaman. Ujian. Cocok bertiga ini sapan dapat. Ujian Nabi Isa sudah emang kayak itu. Berarti kajinya kada rasap nih ini. Dilejari berdahulu sudah. Ubud dunia, cinta kepada dunia adalah asal daripada seluruh kebinasaan. Dilejari sidin. Sudah nah itu. Tapi masih kada paham juga. Aku berjalan Sidin karena aku tetap kada berubah bahwasanya dunia nang labih na itu menjadi bala. Sidin meninggalkan nang bertiga menunggui emas bebungkah tadi. Kalau wasan menunggui lapar parut kita aja perlu juga makan ya itu. Suruh seikong ada bisa duit. Karena si uji seikong nak bahasa kita nukar makanan pasar nang seikong nang berdua berunding amas nang bapungkah ni mun kita bagi 3 kurang aja ya itu nang berduaan ta sekitarnya nah kita bagi 3 tatak nih kincong-kincong nah ini kalau bagi 2 aja tak gana uji nang berdua ni kan kada tahu di kawan lagi. Mun inya datang kita bunuh, ujar kita makanan ya rana. Han kalau sudah ada kata bahwa Nabi Isa nang labih tu bala, cuma kada paham murid sidin. Nang saikong ke pasar, mun ku bagi 3 aja nang saikong pasti kita nyakuna tak kincong tatakan. Kalau inya nang sabijian sabungkahan, bagaimana benar aku aja. Lebih baik makanan ni kok ada racun, hujan cucuk dua. Nang saikong 5 racun ni makanan, nang berdua ranai matinya aja. Jadi aku semuanya coba daur kalau dunia ini karena lebih tadi. Jika cukup untuk kehidupan aja, kan dia mau daur. Inilah mana.
Saikong nukar makanan diisi racun. Nang berdua kawal datang tak dibunuh. Mati nah kita berdua lagi aja. Kalau lapar makanan dulu. Ya. Cocok juga makan. Nah ini mati seberataan tinggal. Nabi Isa berbulik bah sekalinya murid matian beti 3. Nah jangan Nabi Isa. Inilah makna nang labih itu adalah bala. Kalau dia menguntungkan apa-apa itu. Kita aja tergantung kita maknanya kita ada sama seberataan tetapi tujuan hidup tetap satu hidupnya ini supaya kita menjadi orang baik dan bisa juga membantu orang supaya orang baik. Asli terakhir kehidupan kita yaitu mati. Di dalam kubur itulah nang asli. Kita harus menjadi orang sugih, orang kaya, orang nambah harta, lengkap fasilitas, besi istana, kendaraan, keluarga. Itu nang aslinya nanti. Jalurnya apa? Yaitu melewati dunia. Dunia harus kenal kepada pencipta. Nah karena di dalam kubur Allah menyiapkan. Karena kita kenal kepada Allah, Allah menyiapkan lebih daripada 99 rahmat. Tapi kalau kita kada kenal kepada Allah, maka rahmat yang di dunia ini kita tinggal. Di dalam kubur kita menemui kada ada lagi rahmat. Karena kada kenal, hanya kenal kepada rahmat yang sauting di dunia. Rahmat yang di dunia ada rasa manis, ada rasa pedas, rasa pahit, rasa nyaman. Ingin di dunia aja. Begitu ke dalam kubur lain sudah. Makanan tuh kan ini tenggorokan aja masuk ke dalam lambung sudah jadi kotoran. Dimuntahkan kada nyaman juga. Keluar melewati buang air kada nyaman juga. Karena rahmatnya hanya sekadar batasannya ada hidup. Tapi sudah lebih ada lagi. Batas sama anda. Wa idza lam ta'mal bi'ilmika al-yawm lam tadarkil ayyam al-madiyah taqul gadan yawm al-qiyamah farji'na na'mal salihah wa yuqalu ya ahmaq anta min hahuna taji. Apabila kamu tidak mengamalkan dengan ilmu kamu pada ini hidup di dunia, kada kenal kepada Allah atau kada mau beribadah, engkau tidak bisa memperdapati lagi hari-hari yang telah lalu. Maka engkau berkata pada besok hari, yaitu pada hari kiamat, ya Allah kembalikan kami hendak beramal yang baik. Dikata orang bagimu, hai orang yang bodoh, engkau datang dari sana. Nah ini tergantung kepada sekitar. Isinya itu aja di dalamnya. Betul-betul di waktu hidupnya ini baik-baik kenal kepada pencipta. Maka di waktu hidupnya ini kita mengikuti Rasulullah SAW, itulah makna ibadah. Karena di dalam hati luarnya mengikuti Rasulullah. Kalau dia lagi bicara fardu dan sunnah, kada. Apabila Rasulullah menggawi, kita gawi. Samampu namanya juga kita mengikuti kan. Mengikuti itu kada sama dengan orang yang diikut. Orang yang diikut sempurna. Orang yang ikut kurang. Samampu aja mengikut. Kada kawa kaya Rasulullah bujur atau kada kawa. Bahasidin orang-orang yang diberi Allah Ta'ala kebesaran. Rafa'na laka zikra, Allah angkat sebutan Rasulullah. Kita umatnya hanya mengikut aja. Jangan merasa kita beribadah. Kita hanya mengikut, kemudian di waktu beribadah seolah-olahnya kita tadi memandang daya dan upaya kita tidak ada seluruhnya. Pertolongan, perbuatan, pemberian Allah. Nah ini ditarapakan bagaimana di waktu beribadah jangan lagi nang kayak biasa.
Contoh berzikir aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa maka berzikir? Rasulullah yang membaca zikir itu. Jadi kita mengikuti bacaan Rasulullah. Di mana Rasulullah juga menyuruh, Rasulullah bersabda abdalul zikri, la ilaha illallah. Ada kalimat dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Abdurrahman maqultu anna wadim min qabli la ilaha illallah. Ada bertambah la ilaha adalah syarikalah lahul mulku tambahannya. Isinya nih kita berzikir mengikuti Rasulullah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam batin karena kita mengikut tadi di dalam batin kita seluruhnya karya upaya kita kawa mengikut itu adalah perbuatan Allah. Zahirnya seolah mengikut Rasulullah, padahal kata kawan juga mengikut Rasulullah atau kalau kada Allah yang menolongi lalu mengikut kepada Rasulullah. Dalamnya kayak itulah. Nah ini diterapkan bagaimana? Waktu berzikir, waktu tasbih, waktu beribadah, salat kah, puasa kah? Salat mengikut Rasulullah. Kayak apa tata cara salatnya mengikut Rasulullah, bacaannya mengikut Rasulullah, seluruhnya ada dan yang lain. Di waktu mengikut Rasulullah kita kan kuasa juga mengikut seluruhnya dengan pertolongan, pemberian kurnia atau perbuatan Allah. Allah Ta'ala yang mengulahkan perbuatan Rasulullah di dalam diri kita. Kan kayak itu maknanya. Mengikutnya itu perbuatan sidin kalau di diri kita. Nah bisa aja lagi seluruhnya. Kayak itu diterapakan bagaimana akhirnya kayaknya orang yang diikutnya itu lalu rasa nampak. Sidin sebagai imamul muttaqin, imamul salihin, Rasulullah imamnya kita. Orang berimaman tuh syaratnya apa? Majib Imam Syafi'i sekurang-kurangnya mendengar perkataan imam, menyakawa melihat. Maka antara imam dan makmum kada boleh ada dinding nang maulah makmum kada kawa masuk mengganti imam. Ada ruang tembus nang kawa. Nyana tadi suara aja mendengar suara. Dan enggak itu maknanya kayaknya lalu seperti Anahu sallallahu alaihi wasallam seolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata. Walau kita mau ikut tapi seolah-olah nyata sidin yang diikutnya itu. Ada kalanya kayak bahasa orang dahulu terbayang kepada Rasulullah. Orang dahulu agar supaya jadi bujur lalu membayang ke Madinah. Bayang ka bisa ubahnya hijau tuh, membayang ka bisa raudhah Rasulullah, membayang bisa ka makam Rasulullah. Karena kan berdapat belum. Yang sudah berdapat lalu bayangkanlah muka atau surah rupa Rasulullah yang kamu lihat di waktu jaga atau waktu tidur. Di waktu berzikir bayangannya itu dibayang hilang kita, bayangannya itu ada. Nah itu itulah makna mengikut. Nang maulahnya dan nang memberinya tetap Allah Ta'ala. Jadi kalimah la ilaha illallah itu lalu pas. Ayuhal wal ijal himmah fir ruh lazim bin nasil mut bil badan. Di ana manzil al qabru. Ay anakku jadikan himmahmu permasalahan roh di sini kalau sidina. Dan kamu harus mempelajari betul-betul tentang nafsu supaya kamu bisa menjauhinya. Nang bernama mati itu bukan ruhmu tapi badan. Nang bernama tempat tinggal bukan rumah yang ada di dunia ini. Sebenarnya tempat tinggal kita adalah kubur. Rasulullah itu melajari sudah sidin. Antara mimbarku wan kuburku itu Rasulullah raudah kebun-kebunan surga. Kenapa? Karena di situ adalah majelis. Coba kita lihatlah. Rasulullah bersabda, apabila kamu melihat majelis, pada tahu ada kamu berkumpul. Apabila kamu lihat kebun-kebun surga, kamu berkumpul di situ.
Tanya sahabat kebun surga apa? Majelis zikir, majelis. Orang sebenarnya aneh ini kada paham. Majelis kita ini seolah maulah di dunia ini maulah kebun surga, taman surga, cuma kada kelihatan sampai alam ruh. Maka kubur ada di suatu majelis ini sudah dalam surga. Disitulah jadi kada boleh jauh. Majelis, maka kubur-kubur harus dekat dengan majelis karena di situ letak turunnya rahmat Allah. Suruh raudah, kita harus berkubur di raudah, jangan berkubur di kuburan. Bahaya dicatuki orang sana. Bahaya itu bacaannya ya paling ini hendaklah berkubur dalam surga langsung. Majelis zikir itu kan kelebihannya. Kenapa maka ulama-ulama ada kayak itu sebenarnya malah kuburnya kada jauh dari majelis karena orang memakai hadis. Para tahu kamu berkumpul di situ. Jangan hanya badan. Gitu orang dah. Tuh guru si anu kenapa berkubur na masjid pas lintang masjid cetak bandak itu kabun surga. Sidin hendak begana surga langsung, kada hendak masuk lagi. Bagana di surganya sekali Rasulullah madahkan majelis zikir adalah raudhah surga. Kayak apa lagi bacaannya? Kan kayak itu bahasa orang dah. Sehingga di situ di pondok Abuya kita ada pemakaman itu sidin maulahkan kita sebenarnya supaya masuk di dalam raudhah surga. Nah ini terakhir daripada tempat tinggal kita tidak ada lain bukan rumah yang kita bangun. Nah ini sekalinya kubur apabila kita sudah masuk di dalam raudhah surga. Nah itu Rasulullah mencontohkan sidin sudah kubur sidin antara mimbarku dan kuburku itu adalah raudhah daripada raudhah surga. Kenapa? Sidin situ ada belajaran, wadah ibadah. Orang bahar di situ sidin belajaran bekas sidin waktu pengajian. Sahabat duduk, sidin duduk di atas, sahabat di bawah, ada wadahnya. Raudhah tak ada batasnya. Nah itu aja sekadar kita hari ini. Kemudian keluarga sini mau mengadakan haul.